Nah, jadi pada segitiga ABC sama kaki dengan puncak A. AD adalah garis tinggi dengan D pada sisi BC. Ya, ini tentunya harus kita gambar nih ya. Titik E adalah titik pada AC sehingga DE garis tinggi segitiga ADC. Dan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Ini gambarkan saja segitiga ya. Puncaknya di A. Ya, ini AD BC 2. Oke, puncaknya di A. Sini A. Sini A ya. Nah, ini B, ini C. Gitu. AD garis tinggi, AD garis tinggi. Kalau garis tinggi berarti tegak lurus dengan alas. Ya, sini. Oke. Jadi di sini nanti siku-siku. Ya, siku-siku. Inilah D-nya. AD garis tinggi. Nah, jadi AD itu 2 ya. Oke, boleh. Ini sini 2. Oke. BC 2, mana BC? BC 2. Karena ini sama kaki, maka ini sama-sama ini ya. Ini sama. Jadi kalau segitiga sama kaki ada garis tinggi, pasti dia garis tinggi itu membagi alasnya 2 panjang yang sama. Iya, tengah-tengah. Tengah-tengah. Tapi ini Satu warna ini. satu-satu. Oke. E titik pada AC. E titik pada AC sehingga DE garis tinggi. Segitiga ADC. Ya, jadi garis tinggi itu tegak lurus dengan alas. Anggap seperti ini. Oke ya. Oke, jadi ini itu. Ya, ini E-nya ya. Oke. Nah, AD 2 tadi sudah, BC 2 sudah. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan panjang AE dibanding atau dibagi ya dengan EC. Oke. Yang ini AE ini gitu. sama EC. Oke. Jadi ini konsepnya adalah kita menggunakan kesebangunan. Ya, sebangun. Loh, tahu dari mana? Iya sih, kayaknya sebangun deh. Ini. Kalau misalnya saja ini sudutnya alfa. Gitu. Ya. Kita harus buktiin itu sudutnya sama. Jadi anggap saja ini adalah beta yang di bawah sini. Ya, beta. Nah, berarti kan ini 90. Pasti dari gambar ini yang kita tulis alfa ditambah beta 90 derajat ya. Ya. Karena ini siku-siku. Nah, sekarang Samaan pertama kan. iya, ini dia siku-siku, ini alfa. Jelas sudut ini ada. Iya, karena sisanya itu 90 kan. Beta. Gitu. Ya. Berarti alfa tambah beta 90 juga cocok. Nah, ini juga 90. Ini sebangun nih. Iya, ini sebangun. Kenapa sebangun? Karena dia memiliki sudutnya sama-sama. Sama semua. Iya sih. Oke. Karena sebangun mereka nih. Sekarang kita mau perbandingan AE. Kan nggak ada nih panjangnya. Nah, ini salah satu strategi ya menjawab soal-soal geometri. Kita misalkan panjangnya. Jadi AE misalnya panjangnya maunya X misalnya. EC maunya Y misalnya. Ya. Oke, ini tadi ada panjangnya ya AD ya. AD. Ya. Oke. Nah, yang nggak ada dari segitiga yang ini DE. Misalkan aja T gitu. Nah, ini kita misalkan. Nah, sekarang coba lanjutkan dengan membandingkan sisi yang bersesuaian antara segitiga tadi yang Bapak bilang ini yang segitiga ADE itu sebangun dengan ADE sebangun dengan CDE ya.
Ya, silakan. Nanti cari perbandingannya. Nanti dapat ini. Silakan, dicoba dulu. Ya lah. Oke lah. Ya, coba dulu ya. Yang udah siap langsung di foto kirim ke WA aja WA. Oke. Ya, dicoba ya, digambar dulu. Bentar ya. Sebenarnya sih pakai teori air mancur juga bisa sih sebenarnya ini. Tapi nggak apa-apa lah. Karena kita telanjur nentuin ini kalau itu sebangun ya udah kita pakai sebangun aja. Bisa sih sebenarnya pakai teori air mancur. Ada yang udah selesai? Belum Pak. Ya. Pak kayaknya ini udah dapet.
Saya fotokan ya, Pak. Halo, Pak. Ya, fotokan aja. Tuh. Ya, udah dikirim ya? Oke, Pak, sudah saya kirim tuh, sudah saya kirim, Pak. Oh, bentar, Bapak cek dulu. Jadi jawabannya berapa perbandingannya? 4:1. Banding 1. Oh iya benar itu. Oke. Paham ya? Paham ya bandingannya ya? Yang lainnya mana? Jaki udah siap, Jaki udah selesai. Hana udah siap? Ya, nomor 10. Sekarang ke yang udah siap. Lanjut coba nomor 11 ya, yang udah selesai. Nomor 11. Nomor 11 yang udah selesai. Bapak periksa dulu. Ya, Hana sedang hitung. Loh, Jaki mana? Jaki tadi masuk, Jaki kan? Mana, Sudah, Jaki? Pak. Oh, udah dikirim? Sedang mencari ini, Pak. Ya. Bandingkan aja sisi yang sesuaian nih. Contohnya gini nih. Mau yang mana? Karena AE X kita kan nanti X per EC adalah Y. Nah, ini mau AE ya. AE di sini coba lihat ini sudutnya alfa sama 90. Berarti nanti perbandingannya AE per. Nah, di sini alfa dengan 90 kan yang ini DE gitu. Sama dengan
Nah, yang diketahui panjang ini misalnya nih, AD. Untuk segitiga yang kecil ini mana dia? AD itu dia sisi yang diapit oleh sudut alfa dan beta. Alfa dan beta berarti DC. Nah, Banding 1 kan ya. satu persamaan gitu. Coba lanjut. Itu masih mencari X. Nanti buat lagi perbandingan kesebangunan untuk mencari Y. Gitu. Silakan coba dilanjut. Udah apa? Udah sangat membantu clue-nya ini. Oke, Hana juga udah kirim. Benar. Ya, jadi AE per DE tadi adalah X banding AE tadi X banding DE T ya. Sama dengan tadi AD per DT ya 2/1 ya. Nah, dari sini kan bisa dikali silang. X sama dengan 2T ya. Tinggal kita ganti saja ini nanti X adalah 2T. Per Y. Nah, pasti ini ada dalam bentuk T. Y dalam T supaya nanti T-nya bisa dicoret gitu. Ya, supaya T-nya nanti bisa dicoret. Nah, mana Y di sini ini ya, EC ya, yang kecil. Ini ada T kan? Iya, dalam T nanti di sini. Nah, jadi ini ada di sini EC. EC itu beta sama 90. Di sini mana? Beta sama 90. Berarti segitiga yang besar ini kita tulis adalah DE ya. DE per. Nah, yang kecil mana? Ini tadi EC. Sama dengan ya. Bebas yang mana lagi? Pakai tadi juga boleh. AD ya. AD alfa dan beta per kita ya. Gitu. Ini tadi adalah T. Ya, T per EC tadi Y. Sama dengan AD 2/1. Berarti Y kali silang. Y sama dengan T per 2. Nah, ini T per 2. Ya, atau setengah T ya, sama aja ya. Nah, coret T-nya. 2-nya naik ke atas. 2 kali 2, 4/1. Ya, selesai. Itu nomor 10. Nomor 11. Kopi dulu soalnya ya. 11. Ini nanti di videonya bisa dilihat ya. Atau di screenshot atau di langsung ke nomor 11. Oke, diberikan segitiga ABC. Ini segitiganya bisa jadi segitiga sembarang karena tidak ada keterangan soal ini sama sisi atau siku-siku ya. Jadi kita buatnya sembarang. Melalui titik D yang terletak pada sisi BC ditarik garis DE dan DF betul-betul sejajar. AB dan AC. Oke, silakan digambar dulu ini, gambar. Oke, kita sama-sama gambar aja lah biar nanti gambarnya sama. Misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Biar sama gambarnya. Kita misalkan aja ini A di sini, B di sini, C di sini. D pada BC. Ditarik garis DE dan DF. Oh, ini ada keterangan di sini E pada AC. AC ini E misalnya.
E pada AC dan F pada AB. F pada AB. Di mana ya? Di sini. Misalnya ya di sini kita belum tahu di mana letaknya. Oh, ini ada keterangan DE sejajar AB. Ya. Oh, D itu di mana? D pada BC. BC. Oh, D di sini. Nah, DE sejajar AB. Berarti D-nya itu kita buat dulu garis sejajar. Nah, ini sejajar. Di sini D. Ya, karena ada keterangan DE sejajar AB. Ya, DE sejajar AB. Nah, disebut sejajar. Dan DF sejajar AC ya. DF sejajar AC. DF AC. Ada cocok. Kira-kira ini. Jadilah dia trapesium nih. AEDF. Sejajar. Ya, keterangannya adalah DF sejajar AC atau AE sama. Jika luas segitiga DEC sama dengan 4 kali luas segitiga BDF. Nah, maka perbandingan luas segitiga AF berarti kalau AF ini tarik garis ke sini ya. Yang ditanya adalah luas AEF dibanding dengan luas segitiga ABC. Nah, jadi biar mudah coba dimisalkan dulu. Ada keterangan itu luas segitiga DEC katanya ya. Ini yang ditanya. Katanya luas segitiga DEC. Ini DEC. 4 kali luas BDF. Wah, dijawabannya kurang lebih. Tapi nggak apa-apa. 4 kali luas BDF. Jadi kalau BDF itu luasnya X, maka ini luasnya adalah 4X gitu. Oke. Nah, silakan dicoba dulu gimana. Ke arah mana? Silakan coba. Kata kuncinya ini segitiganya semuanya sebangun ya. Karena kenapa sebangun? Kenapa sebangun? Karena dia ini sejajar sama ini ya. Berarti kan sudutnya ini kalau kita misalkan sudut ini alfa, ini juga alfa dia. Karena ini alfa, ini alfa. Nah, gitu ya. Kemudian karena ini sejajar, ini misalnya beta, lihat ini sejajar. Dua kali sejajar, berarti ini juga beta. Ini sebangun.
Yang udah siap boleh difoto. Oh ini si Hana udah kirim nih. Tapi caranya belum. Mana caranya? Sebenarnya paling enak pakai rumus sinus ini, paling enak. Kalau di sebangun, berarti kelipatan. Gini, kalau sebangun ya. Gini. Ini sebangun nih. Segitiga DC sebangun dengan peluas. Segitiga DEC itu sebangun dengan segitiga BDF. Berarti kan dari sini isinya sesuai, ya. Nah, berarti kelipatannya. Jadi kalau misalnya ini A, ini pasti kelipatannya dari A, entah 2A atau 3A, setengah A, gitu nih. Kemudian kalau sampingnya ini adalah B, ya, ini adalah K kali B, gitu. Pasti sama kelipatannya. Gitu, ya. Kalau ini B, berarti ini juga B, gitu. Nah, karena ini sejajar, kan ini sejajar genjang AFDE. Ini juga sama yang kalau AF, ED sama, ini juga KA. Kita cari K-nya aja. Aku nggak tahu bacanya. Karena dan dia foto. Itu pakai tinggi juga bisa, pakai tinggi. Tingginya juga sebangun. Kalau T ini KT gitu juga. Oh, ini Siana udah kirim jawaban.
pakai apa ya, sinus lebih enak ya. Boleh pakai sinus. Nah, bagi yang belum mengenal, ini untuk sinus seperti ini ya. Kalau ada dia segitiga, ini sudutnya alfa. Ini A, ini B. Maka luas segitiga. Luas, ini misalnya ABC. Luas ABC itu sama dengan setengah kali sisi yang mengapit sudut. Setengah kali A kali B dikali sinus alfa. Gitu. Ini bisa juga pakai. Kalau tidak, pakai tinggi aja. Ya, pakai tinggi. Coba kita cari tingginya masing-masing. Ini ini tingginya. Ini tingginya. Oke. Jadi kalau ini tingginya T, karena tadi ini dia perbandingannya K kali, berarti tinggi yang di sini itu ya. Ini K kali T tingginya. Nah, tinggal buatlah perbandingan luas. Yang ini nih. Dari sini. Dari sini. DEC. Apa luas DEC nih? DEC. Setengah alas kali tinggi kan luasnya. Setengah alasnya KA. Tingginya KT. Sama dengan 4 kali luas BDF. BDF itu berarti setengah alasnya A, tingginya T. Nah, kita mencari nilai K. Oke, setengahnya habis kan, coret setengahnya. A juga coret, T juga coret. Berarti K kali K, K kuadrat sama dengan 4. Nah, sudah 4K adalah sebenarnya plus minus 2, tapi kita mungkin minus ya, karena panjang, tidak ada yang minus. Berarti ambil K-nya 2. Nah, 2 kali. Gitu, ya. 2 kali. Ini 2 kali. Nah, sekarang masalahnya kita mau cari ABC. ABC. Ini tadi adalah kelasnya yang ini ya. KA, berarti ini tadi 2A. Ini A. Berarti alasnya segitiga ABC ini semuanya adalah berapa? 2A tambah A. 3A. Gitu. Oke. Otomatis tingginya kan dapat tingginya. Berapa tingginya? Oke, sip. Ya, jadi tingginya yang ini kemarin jumlah kanan aja ya. Nah, ini kan tingginya T, berarti ini pun T tingginya sama kan. 2T tambah T 3T. Berarti untuk luas ABC, ya, ABC sudah apa nanti ABC? Luas ABC adalah setengah alasnya dari 3A, tingginya 3T. Gitu. Nah, AEF gimana AEF? AEF. Tingginya ini sama nggak sama ini? T. Tingginya AEF. Sama ya? Ini kan sama kan? Tingginya T dia. Ini kan sama dia ini, karena dia sejajar. Gitu. 2 garis sejajar jaraknya sama. Berarti untuk luas AEF itu setengah alas kali tinggi. Alasnya KA ya ini. KA itu tadi 2A ya. 2A.
tingginya T. Gitu. Nah, maka perbandingan AEF banding luas BC, ini bandingkan setengah kali 2A kali T per yang ini setengah kali 9 AT. Coret semua nih. AT-nya juga coret. 2 banding 9 ya. Jawabannya 2 banding 9. Oke, selesai nomor 11. Lanjut nomor 12. Nah, digambarkan dulu nih. Pada segi 4 ABCD, panjang AB, BC, CD, DA diketahui semua. Huruf ABC 90. Akhir dan BD bertemu di eksternal BC. ABC 90 ya, kita gambarkan ada 90. Pak duduk, Pak. Misalnya seperti ini gambarnya. AB, C, AB, C. Ini A, B, C, AB 5, BC 6, CD 5, DA 4. DA 4, AB, C. Ya, sekarang aja lah gitu. Nah, ini gambar ya. Jadi DA 4, ABC 90 situ. Ditanya, oh AC dan BD. Tarik lagi BD. Bertemu di titik E. Hitunglah BD per EB. BD per BE per EB. Nah, jadi kuncinya gini nih. Bandingkan aja luasnya. Ya. Istilahnya begini nih. Misalkan ini M, ini N. Ditanya adalah M per N. Nanti kan M banding N boleh luas BAE banding luas EAD. EAD ya kan. Itu dia. Atau boleh juga MN itu
perbandingan luas BEC dengan luas ECD. Ya. Nah, boleh juga penjumlahannya ini, gitu. Penjumlahannya ini. Jadi boleh juga nanti ini perbandingan luas dari ABC, luas ABC cari ABC dengan ADC. Itu aja, silakan. Ini DC tadi ada DC. CD 5. Cari dulu AC. Ingat ya, pakai ruas segitiga yang heron itu heron. Ini cari dulu nih, Pitagoras 5, 6. Berapa AC? Pitagoras AC sama dengan akar 6 kuadrat ya. Ditambah 5 kuadrat. Di AC panjangnya nanti adalah akar 36 tambah 25. Akar 61 ya. Ya, silakan dicari luas. Rumus heron masih ingat ya, heron ya. Luas segitiga itu kalau misalkan ini segitiga, ini panjang sisinya ABC, maka nanti luas sama dengan akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Gitu. Ya, catatan S itu setengah keliling segitiga atau A tambah B tambah C. Ini dia rumusnya. Silakan coba. Dalam bentuk akar dia pasti gak bulat.
mudah ya, ABC kan segitiga siku ya. Luas ABC yang jadi masalah luas ADC. Ya, itu dia. Kalau luas ABC setengah alas kali tingginya. Setengah alasnya 6. Tingginya 5 ya. Yang masalah ADC. Lebih mudah pakai aturan kosinus nih sebenarnya. Ini misalkan alfa. Nah, ini kan udah ada tadi nih AC akar 61. Nah, coba pakai aturan kosinus. Untuk mencari cos alfa, tapi jadi trigonometri sih sebenarnya. Terlalu tinggi ya. Belum belajar trigonometri masalahnya ya. Aturan kosinus itu dia ini. Kalau misalkan ini dia adalah alfa, sisi depan sudut itu misalnya C. Ini A, ini B. Rumusnya dia nanti, rumusnya depan sudut itu C kuadrat sama dengan yang mengapit sudut. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos alfa. Gitu. Kayak ini. Atau kalau belum dia pakai Heron gitu, pakai rumus Heron. Yang ini rumus Heron kalau ini. Ini Heron. Baru kasih di sini. Kalau aturan kosinus berarti ini di depan sudut ini 61 ya. Akar 61 kuadrat. Itu ya C kuadrat sama dengan yang mengapit 4 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang 2 kali AB 4 kali 5 kali cos alfa. Berarti ini 61 sama dengan nih 16 tambah 25 kurang 40 ya. Cos alfa. 1 sama dengan 41 kurang 40 cos alfa. Udah ke sini berarti 40 cos alfa sama dengan 41 kurang ini minus 20 ya. Berarti cos alfa sama dengan minus setengah. Ah, minus setengah. Ya, ini hafalan lagi nih, cos yang setengah itu 60. Kalau minus setengah itu 120 derajat. Ya. 120 derajat. Berarti luas ADC ya. ADC adalah setengah AD kali DC ya. 4 kali 5 kali sin 120. Ya, ini soalnya tinggal 2. 10 kali sin 120 ini sama dengan sin 60. Setengah akar 3. Berarti 5 akar 3. Nah, gitu. 5 akar 3 luasnya.
Udah, ini aja kita biar cepat pakai rumus ini aja. Nanti caranya ini kalau di SMP cara Heron ini agak panjang memang. Ya, 5 akar 3. Coret, coret, coret 3. Jadi jawabannya 3 banding akar 3. Atau sama-sama dikali akar 3 per akar 3. Ya. 3 akar 3 per 3. Akar 3 banding 1. Udah, itu aja lah ya. Ketinggian soalnya. Oke, terima kasih sudah dikotakin. Lingkaran, oke. Sekarang kita akan bahas masalah lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling. Nah ini, ya soal-soal Olimpiade, sudut pusat sudut keliling ini sangat sering sekali ditanya. Oke. Kita gambarkan dulu lingkaran. Ya, ini misalnya lingkaran. Yang namanya sudut pusat, dia sudutnya pada pusat lingkaran berarti. Ini pusat. Nah, jadi misalnya ini. Nah, ini sudut pusat. Kita simpulkan adalah alfa misalnya. Jadi alfa adalah sudut pusat lingkaran. Sementara sudut keliling, berarti sudutnya pada keliling. Ini keliling lingkaran. Misalnya di sini sudutnya. Saya tarik dari sini kemari. Ini kemari. Nah, misalnya adalah beta. Nah, berarti beta adalah sudut keliling. Apa hubungannya sudut pusat dengan sudut keliling? Mana lebih besar? Alfa atau beta dari gambar tersebut? Sudah pernah belajar Pak tentang sudut pusat sudut keliling. Sudah pernah ya? Alfa lebih besar. Alfa sebenarnya 2 kali beta. Iya, betul sekali itu. Alfa 2 kali beta ya, karena dia lebih mangap, Ya. Nah, kemudian nanti juga di sini ya, jika ada sudut keliling ya, menghadap busur yang sama seperti ini. Sama ini. Busur itu mana busur ini? Ini busur nih, yang melengkung ini busur namanya. Ini busur. Ya, ini adalah lingkaran. Nah, jadi jika ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka sama besar. Ini beta, ini juga beta gitu. Nah, itu dia tentang sudut keliling. Satu lagi kawannya, materi ini adalah segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur ya. Nah, kalau segi 4 tali busur dia pada lingkaran juga. Ya, kita misalkan ini ada lingkaran. Oke. Nah, kemudian dia tali busur itu berarti ini tali ini. Tali pada busur. Nah, sembarang saja misalnya ini tali. Nah, seperti ini. Membentuk segi 4 dia. Nah, ini tali busur semua, ada 4 tali busur. Kalau busur yang melengkung, ini tali busur. Nah, jadi ini tali busur. Nah, nanti dia untuk segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan ini dijumlahkan 180. Ini sama ini jumlahkan 180. Jadi kalau ini alfa, ini beta, nanti rumusnya alfa ditambah beta 180 derajat. Jadi kalau ini misalnya 80 derajat nih misalnya ya, maka yang ini adalah dijumlahkan harus 180. 100 derajat. Begitulah kira-kira. Ya, ini dasar sekali. Nah, kalau sudah tahu ini, maka bisa menjawab
soal yang nomor 13. Nah, ini dia. Oh, panjang. Nah, ini soalnya. Silakan dicoba gambar dulu. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A, sudut B 50 derajat. Lingkaran dalamnya menyinggung sisi AB, AC dan BC di G, E dan E, D. Titik F terletak di sembarang tempat pada busur DG. Oh, satu lagi temannya. Garis singgung lingkaran, ini penting sekali. Garis singgung lingkaran. Ya. Ya. Garis lingkaran, nanti ya. Jika ada lingkaran lagi, kita gunakan lingkaran. Ada garis yang menyiinggungnya. Anggap saja ini menyinggung. Oke. Maka dia akan tegak lurus dengan jari-jari. Sudah, Pak. Sudah belajar. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini dia. Nah, ini jari-jari. Nah, jadi ini jari-jarinya R misalnya. Ini titik pusat. Nah, ini garis penyinggung, maka dia Siku-siku. iya, betul sekali. Oke. Dan kalau ada dua garis singgung, misalnya aja ini menyinggung ke sini. Nah, mereka berpotongan di luar. Ya, ini berpotongan. Nah, berarti ini boleh kita tarik lagi ke sini. Ini juga siku-siku. Nah, panjangnya ini sama. Maka ini kongruen. Ini yang ini. Nah, ini kongruen. Segitiga atas bawah kongruen. Sudah pernah belajar, Pak. Ya, ini sama semua Dari ya. singgung dari titiknya sama kan? Udah tahu. Oke, sip. Ya. Silakan nomor 13 digambar dulu, ya kan? Aduh. Sudah ada yang moto. Weh, mantap sekali nih, si Hana udah siap. Yang lainnya mana nih? Baru satu orang yang jawab, nomor 13. Tunggu sebentar, Pak. Oke. Kalau udah siap difoto, dikirim ke WA.
Gambarkan dulu segitiga siku-siku ABC. Sebentar dulu Pak, sebentar. Ya. Sini aja. Nah, silakan dicoba dulu ya. Lingkaran dalam. Berarti lingkaran di dalam segitiga. Kalau udah dipoto ya, kirim ke WA ya. Bentar Bapak. Minum dulu, haus.
Gimana? Udah siap dikirim semua? Jawabannya? Belum bisa, Pak. Oh. Cuman Hana aja tadi yang kirim. Mana si Hana? Hana udah siap. Oke. Iya. Oke. Ya. Gambar lagi ya. Lingkaran dalamnya. Lingkaran dalam berarti gambar lingkaran. Lingkaran. Ya, lingkaran dalam. Menyinggung. Nah, ini konsepnya menyinggung tadi kan? Ini kan menyinggung. Oke. Siku-siku di A. Siku di A ya. Iya, ini A ya. B50, misalnya B di sinilah. Ini 50 derajat. C, berapa C? Tentunya ini tambahin 90 kan? 40 ya. Oke. Nah, sekarang di soal diketahui menyinggung AB di G. AB di G, berarti ini G ya. AC di E. Menyinggung. BC di D. F terletak di sembarang tempat pada busur DG. Sembarang DG. Sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Seperti sini misalnya. Itu si F. Besar sudut EFD. 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 Sudut apa EFD ini? Sudut pusat atau sudut keliling? Nah. Ya, jadi sudut ini adalah jelas sudut keliling ya. EFD adalah sudut keliling. Berarti kita cari sudut pusatnya. Nah, ini sudut pusatnya kan? Ini pusat lingkaran. Ini DOE. Nah, ini. Misalnya ini O. Kita hanya perlu cari ini aja. Kalau ini dapat selesai. Dengan bantuan apa? Ini 40. Ingat tadi nih 90 nih. Ini garis singgung. Garis singgung. Berarti kan ini 90. Ini 90. Berarti berapa yang ini? Kalau ini 40. Ini segi 4 berapa jumlah sudutnya? Kalau segi 4. 360 kan? Nah, ini sudah ada 90. Sudah ada 180. Oh iya. Iya. Gak kepikiran. Udah paham kan? Berarti ini 140. Udah ini setengahnya, 70, selesai. Nah, itu aja. Itu nomor 13. Lanjut 14.
Iya, iya, gambarnya, lingkarannya. Oke. Tapi kalau gambarnya harusnya bisa lebih serius lagi gambar lingkarannya ya. Nah, pakai ini aja, pakai uang koin logam. Itu nomor 14. Ya, ini sama juga kayak tadi konsepnya. Silakan coba dulu. Sudut pusat, sudut keliling, gitu aja nya. Jaki, mana Jaki? Suaranya. Oh, Amalia baru masuk nih Amalia. Baru baru Bapak cek nih, ada 5 orang. Amalia. Nomor 14 gimana? Kasus yang rumit enggak? Dicoba dulu, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Andre kemarin ikut Olimpiade SAS apa? Singapura ya, apa namanya? Apa Pak? Kenapa? Kemarin ada ikut lomba Olimpiade Singapura itu, apa namanya itu? Sismo. Sismo ya? Sismo. Iya, dapat perak. Oh, perak atau perunggu? Perak. Perak ya, itu tingkat apa? Perak. SMP. Tingkat apa? SMP. Lucu juga yang SD dapat perunggu, yang SMP dapat perak. Oh, terbalik ya? Iya. Harusnya SD dapat perak, SMP baru dapat perunggu. Iya, oh gitu. Sismo namanya, apa kepanjangan? Ya, Sismo. Kepanjangannya apa Sismo? Singapura International apa gitu ya. Oh, iya, ini matematika olimpiade gitu ya. Nanti ke Olimpiade. Pilihan berganda. Soalnya pilihan berganda. Pilihan berganda. Ada isian. Itu unik. Isian singkat dulu baru pilihan ganda. Dalam bahasa Inggris ya. Iya, dalam bahasa Inggris. Berapa soal totalnya? Berapa? Lupa tuh. Banyak. Nah, ada banyak. Yang pilihan gandanya cukup banyak. Tapi udah termasuk lumayan untuk tingkat SMP. Dapat perak, udah paten. Iya. Untuk persiapan tahun depan lah ya, tahun depan. Oh, nggak Iya. terasa. Ini kelas 6 nih kan? Iya, masih kelas 6. Nggak terasa, nanti bentar lagi bulan 7 udah kelas 7. Nah, bulan 7 bentar lagi nih. Iya. Nah, udah. Nggak terasa tuh, belajar terus lah. Online ujian pasti kan?
idenya ini pertama cari sudut pusat. Ini kan sudut keliling ini tanya nih. Tentukan dulu pusat lingkaran. Sini misalnya. Ini pusat ini cari. Itu. Ini juga cobalah dihubungkan lah. Ya. Ini juga bisa dicari nih kan. Ini bisa dicari nih pusat nih AOB dengan memanfaatkan ini. AOB dapat, DOC dapat. Coba. Ya, dibutuhkan apa? Ketelitian melihat sudut pusat sudut keliling. Coba kita tarik, bantu dulu. Udah ini ya. Berarti kan dapat AO, ini O ya misalnya ya. Ini O. Kan dapat sudut AOB berapa? Ini kan garis singgung nih. Garis singgung itu siku-siku di sini. Kayak tadi lagi sama ini. Ya, cari AOB. Nanti ini lagi. Ya. DOC cari. Cari berapa nanti besar sudut DOC. DPC sama nggak dengan DBC? DBC. Nih. D, B, C. Nih. Sama nggak? Busurnya ini nih, DC. Sama. Karena dia menghadap. Busur yang Iya, busurnya sama. Astaga. Nanti soal OSN tingkat nasional model-model kayak begini, alur mikirnya banyak. SMP. Ya. SMA pun juga sama, SMP SMA. Mana sudut pusat keliling, begitu aja. Itu aja banyak nanti kalau lingkaran ya. Sudut pusat, sudut keliling. Kata kuncinya kita harus dapat sudut BDN itu. Gampang. Dapat AOB, dapat lah BDN. ADB kan bisa dicari ADB. Oh, Hana. Oh, lanjut. Nomor berapa lagi ya? 15. Oh, 15.
Sudah dapat sampai mana? Apa aja yang sudah dapat? AOB. AOB berarti ini 180 derajat dikurangi 84. 96 ya. DOC 180 derajat kurang 30 derajat. 150 derajat. Oke. Ini X juga ya. Nah, ini sudut keliling menghadap busur yang sama, ini busur ini. Nah, kita fokus ke segitiga BDN. Nah, kalau dapat sudut ini, maka dapatlah dia X. Ya. Oke, ini adalah, cari dulu yang ini nih, sebelahnya nih. Yang ini. Nih. ADB, cari ADB. ADB itu kan sudut keliling. Sudut pusatnya ini. Ya. Ini 150. Di AOB. 96, sorry. Ini tadi AOB 96. Nah, berarti sudut Ada yang aku dapatnya dari mana? DOC. DOC. Ya. DOC-nya 150. Iya, dapat. 150. Oh, sorry. Itu kelihatan kok kurang dari 90 dari gambarnya. Gimana? Salah ini ya. Salah. Ini tidak perlu ya, tidak perlu. Enggak perlu ya, karena ini enggak garis singgung ya. Nah, kita ADB aja, ADB. ADB ya. Itu kan setengah ya. Setengah dari sudut AOB. Berarti setengah dari 96 ya. 48 ya. Jadi DOC nggak perlu dicari. Nah, dapat ADB, maka dapatlah ini BDN. Ya. Sudut BDN itu kan 180 karena garis lurus ya, dikurangi dengan sudut 48 ini. ADB. Nah, berarti berapa nih? 132 ya. Oke, ini 132. Udah dapat lah ini jumlah segitiga siku-siku. Jumlah sudut segitiga 180. Berarti pada segitiga BDN ini jumlah X tambah 132 derajat ditambah 30 sama dengan 180. Berarti X ditambah 162 sama dengan 180 derajat. Maka X-nya adalah 180 kurang 162. 18 derajat. Oke, selesai. Ya. Iya. Lumayan ini. Sekarang kita ke lingkaran nomor yang 15 ya, lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Nah, ini dia. Lingkaran dalam itu ada rumusnya ya. Loh, ini nggak bisa dihapus ini. Nggak bisa dihapus ini. Astagfirullah. Udah belajar Pak, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Lingkaran dalam segitiga ya. Jadi lingkaran di dalam Sudah segitiga. belajar, sudah pernah belajar. Oke. Nah, ini kita ulang saja ya gambarnya ya. Ini bisa dihapus nih, Andre. Ini tadi kamu yang buat nih. Garis yang ini.
Oke, ini misalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi fokusnya adalah mencari jari-jari. Ini ya. Ini ya. Ini menyinggung ya. RD kita singkat. Ya, RD. Ya, ini RD. RD. Nanti rumusnya gini aja. Ini panjang sisinya A, B, C misalnya ya. Nanti rumus jari lingkaran dalam RD itu rumusnya adalah A, B, C per 4 kali luas segitiga. Gitu. Nah, ini rumusnya. A, B, C itu maksudnya adalah panjang sisi-sisinya nih, A, B, C. Per 4 kali luas segitiga. Silakan dikerjakan nomor 15. Nih. Luas segitiga yang heron tadi ya. Ya, cara heron. Oke. Sip. Ini udah siap dipoto, dikirim baru si Hana nih. Hana udah selesai menjawab nomor 15, bagus Hana. Oh ya, jadi ini pengumuman ya untuk siswa-siswa yang lain. Hari ini terakhir kita untuk 4 pertemuan kita. Jadi jika memang berminat, Bapak akan sambung nanti untuk per 4 kali pertemuan. Ya, tolong sampaikan ke orang tuanya untuk level selanjutnya ya. Masih tetap hari Jumat juga kita buat Jumat depan untuk 4 kali masuk itu biayanya separuh dari yang kemarin. Kemarin kalau nggak salah itu 600.000 untuk 8 pertemuan itu ya. Nah, jadi untuk 4 kali pertemuan ke depan itu 300.000 ya. Nanti kita akan berikan lagi kembali soal-soal untuk level kedua, level 2 ya. Kemarin masih dasar-dasar semua itu. Nanti japri aja Bapak WA. Luas segitiganya tahu tadi kan, rumusnya ada ya? Tahu akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C dengan S itu setengah keliling. Wah ini kurang pas di gambar, tapi udah lah, anggap aja 4, 5, 6 nih kan tadi. Nah, cari dulu S-nya, S-nya setengah keliling. Setengah keliling. 4 tambah 5 tambah 6.
Berarti S-nya adalah 15/2. Ya, silakan cari. Ada yang ngechat. Mana foto lah dulu sini. Memang dalam bentuk pecahan ini, ya belajar di soal pecahan ini di sini. Masih salah jawabannya si Andrew nih. Bukan 32/7 kan. Dia 15/4 dikali akar 7. Nah, mungkin ada kesilapan. Coba cek lagi. Rawan silap memang perhitungan seperti ini tuh rawan silap ya. Ayo, harus lebih teliti. Duduk betul di duduk aja.
Masalahnya itu di mencari luas segitiga ya. Luas segitiga. Luas segitiga tadi rumusnya adalah akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Iya, salah, Pak. Salah. Ya, ini rawan silap nih. S tadi 15/2 ya. Ini ya, jumlah setengah dikali keliling segitiga. 15/2. S kurang A. A-nya 4. 15/2 kurang 4. S kurang B. 15/2 kurang 5. S kurang C. 15/2 kurang 6. Nah, ini kan tinggal sama menyebut nih. Ini 2 kali 4, 8. 15 kurang 8. 7/2. Begitu ya, sederhana sebenarnya. Ini 2 kali 5, 10. 15 kurang 10. 5/2. Ini 2 kali 6, 12. 15 kurang 12. 15 kurang 12, 3 ya. Nah. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Ini 1/4 ya. Nah, ini 15. Ini 5 kali 3 kan 15. 15 kali 15. Akar 15. Ini akar 15 kuadrat. Ya udah 15. Akar 7. Selesai. 15/4 akar 7. Ya. Gitu aja. Coba ini Bapak mau nomor 19 dulu. 19. Silakan nomor 19. Lingkaran dalam. Ya, silakan dicoba dulu nih, nomor 19. Lingkaran dalam segitiga ABC menyinggung sisi BC di D. Tentukan panjang BD jika panjang AB, BC, CA adalah 7, 8, 9 berturut-turut. Digambar dulu ya.
Segitiganya sembarang. Ya, silakan. Misalnya A, ini B, ini C ya. Menyinggung sisi BC di D. Ini D. Tentukan panjang BD. Juga panjang AB 7. BC 8. CA 9. Mana ada part yang lain ya? Si Hana udah ngirim jawaban, benar Hana. Yang lain mana yang lain? Eri. Ini tadi konsep yang tadi ya, yang garis singgung ini garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu kan panjangnya sama ini ke sini. Ah, ini sama ini. Ini gitu ini buat ini konsepnya. Jadi, yang ditanya adalah BD. Jadi kalau BDX ya, ini BDX ini kemarin kan X. Gitu ya. Dimisalkan aja X. Maka panjang ini B apa ini? Anggap aja ini E, ini F. BE juga X ini. BE juga X gitu. Tinggal pengurangan aja. Misalnya CD, ini kan 8 seluruhnya. Berarti CD itu adalah 8 kurang X. Gitu. Ini juga 8 kurang X dong, CF. Gitu ya. Nah, yang ini kan semuanya 7. Udah ada X, berarti ini ke sini adalah AE, panjangnya adalah 7 kurang X. Nah, ini juga kan sama. Dapat jadinya, dapat. Ini Iya, kan sama, itu kan sama. sama juga. Iya. 7 kurang X. Gitu. Nah, sekarang tinggal jumlahkan aja ini yang tadi nih. Iya. 8 kurang X tambah ini adalah 9 kan? Iya. 8 kurang X 15 kurang 2X sama dengan 9. kurang X sama dengan 9. Berarti ini 15 kurang 2X sama dengan 9. Ini pindah kemari aja lah. 15 2X. Berapa nih? X-nya 3. Gitu. Oke.
Gimana nih? Nih, yang lainnya nih. Apakah udah ada keluar jadwal ujian di sekolahnya untuk pemilihan perwakilan KSN? Ya, ini kemarin Bapak seminggu ini SMA udah seleksi sekolah, ya. Kemarin ada dari Bali, ada dari Duri, Kayaknya mereka nggak ada deh. tergantung sekolahnya sih. Oh, Mereka FK deh. AFK mereka. ya KSK langsung ya mungkin ya. Ya bisa jadi sih. Terima kasih Pak. Ya. Terima Jadi kasih gini, Pak. ya. Ini udah habis nih pertemuan untuk yang pertama. Tinggal si Andrew 4 kali ke depan kita masih belajar kan? Ya. Nah, nanti kita belajar. Nah, nanti ini teman-teman yang lain dulu nih kita tanya kalau memang mau lanjut langsung daftar untuk 4 pertemuan biar nggak sendiri juga belajarnya kan. Ya. Nah, jadi nanti kita akan mengulang kembali aljabar dan teori bilangan ya, itu sangat paling penting ya. Aljabar dan teori bilangan kita lanjutkan kembali, yang kemarin pertama itu hanya dasar sekali ya. Nanti kita akan belajar tentang modulo, bagian, sistem bagian, teori mahasiswa Cina, segala macam lah kita ulang di situ. Di aljabar juga itu kita akan ulangin 4 pertemuan itu. Udah, jadi yang lainnya nanti di WA aja grup ya, di grup atau di Japri ke Bapak kalau memang mau melanjutkan silahkan dijumpai orang tuanya. Oke, ya sampai sini saja ya. Sekian dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah.